Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai topik 1, demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eta Mutiara Dewi dengan NIM 249801839. Perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Perjalanan pendidikan nasional dimulai sejak era kolonialisme. Pendidikan era tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penjajah bangsa. Pendidikan saat itu belum merata dan penjajah bangsa yaitu Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1854, pendidikan hanya mendidik calon pegawai. Rakyat hanya diberikan penjelasan dasar, seperti membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Namun, masyarakat pribumi masih takut dan khawatir untuk bersekolah di sekolah tersebut karena dianggap membawa pengaruh barat yang tidak baik. Keadaan pendidikan inilah yang memunculkan tokoh-tokoh nasional bergerak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Gerakan dari tokoh-tokoh nasional yaitu mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan dengan meniru metode dan sistem pengajaran yang digunakan oleh orang barat, tetapi masih berlandaskan sesuai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut adalah sekolah-sekolah yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo, didirikan pada tahun 1908. Pendidikan merupakan hal penting yang harus direalisasikan untuk kemajuan bangsa. Yang kedua ada Stovia. Berdirinya Stovia adalah untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Yang ketiga ada Sekolah Kartini, didirikan oleh Raden Ajeng Kartini pada tahun 1912, menjadi awal mula emansipasi wanita dan kesetaraan wanita dalam memperoleh pendidikan. Yang keempat ada Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua orang pribumi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam aspek kehidupan. Ki Hajar Dewantara memiliki gagasan-gagasan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, di mana yang artinya ing ngarsa sung tulodo adalah di depan memberikan contoh, kemudian ing madya mangunkarsa adalah di tengah membangun motivasi, kemudian tutwuri handayani di belakang memberikan dorongan. Perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 hingga 1966, dibentuknya Sekolah Rakyat Pendidikan yang ditempuh selama 6 tahun, SMP dan SMT. Kurikulum yang digunakan adalah Leerplan, kemudian berganti kurikulum 1964. Pada tahun 1966 hingga 1998, masa Orde Baru, adanya instruksi Presiden atau Inpres, pendidikan dasar, Eptanas, dan UMPTN digunakan sebagai seleksi intelektual peserta didik. Pada tahun 1998 hingga 2006, era reformasi, kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi atau sering disebut dengan KBK. Pada tahun 2006 hingga 2013, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. Kurikulum ini menggunakan silabus. Pada tahun 2013 hingga 2021, yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah menggantikan KTSP, di mana pembelajarannya adalah tematik. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Pada tahun 2021 hingga sekarang, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar peserta didik. Itulah perjalanan pendidikan Indonesia, di mana perjalanan pendidikan diawali dengan era kolonialisme dan sampai era sekarang ini. Sistem pendidikan harus tetap ditingkatkan agar dapat mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan cerdas.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.